Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan ini saya akan membagikan satu bahan referensi atau bahan renungan bagi saudara-saudara yang mau melakukan penelitian atau menyusun laporan penelitian, baik itu berupa tesis maupun disertasi. Topik kita pada kesempatan ini adalah logika dan siklus ilmiah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahamkan dulu persepsi kita, apa itu logika. Banyak teori, banyak referensi yang menjelaskan tentang logika ini. Dari sekian banyak referensi itu, kalau kita ambil intisarinya, maka akan kita temukan bahwa logika itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang disebut dengan filsafat logika. Namun pada kesempatan ini saya tidak membicarakan itu, tetapi saya akan membicarakan logika sebagai ilmu. Logika sebagai ilmu memiliki batasan. Pengertian logika itu disebut dengan logike episteme. Bahasa Latinnya logika scientia atau ilmu logika. Dan orang sering menyebutnya ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan terukur. Lurus, tepat, dan teratur. Saya ulangi, lurus, tepat, dan teratur. Nah, tentunya ketika kecakapan berpikir ini merupakan dasar kita dalam menulis laporan penelitian. Nah, logika sebagai satu cabang ilmu pengetahuan tentu memiliki objek material. Objek materialnya adalah berpikir atau bernalar atau juga disebut dengan proses penalaran. Dan dapat kita tarik satu benang merah untuk mencapai pada satu kesimpulan bahwa logika adalah alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran serta bisa dibuat jalan untuk membangun premis menuju kesimpulan. Pada kesempatan ini saya tidak akan membicarakan bagaimana apa itu premis dan sebagainya, itu karena wilayahnya adalah wilayah filsafat logika. Tapi kita akan menurunkannya pada tataran yang lebih praktis lagi. Saudara-saudara, logika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan.
serta pengkajian pengetahuan tertentu. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, logika itu menjadi dasar menentukan pemikiran yang tadi disebut lurus, tepat, dan tentunya sehat. Sebab fungsi logika itu menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Oleh karena itu, kesimpulan akhirnya dapat kita katakan logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Jadi dia bridge antara filsafat dan ilmu. Ini dapat kita telusuri dengan bagaimana siklus ilmiah secara empirik yang terbangun melalui rangkaian teori, hipotesis, observasi, generalisasi. Itu semua menggunakan alur logika. Banyak ahli mengemukakan konsep bahwa keterkaitan antara berpikir, teori, dan apa yang terjadi di lapangan, logika nalar kita itu akan berhadapan dengan kuadran berpikir. Kuadran berpikir, jadi kalau kita menggunakan istilah di dalam ilmu eksakta, kuadran yang membagi atas dasar 4 sisi sudut yang sama, maka puncaknya itu adalah teori. Dasarnya empiris, sedangkan yang ke kanan dan di kirinya itu adalah berpikir. Manakala kita berpikir dari khusus ke umum, maka kita berpikir induktif. Sementara kalau kita berpikir dari umum ke khusus, kita terkategori kepada berpikir deduktif. Atas dasar konsep itulah maka di dalam langkah penelitian itu yang selama ini menjadi hal yang populer dan lumrah, itu rangkaian siklus seperti ini, yaitu bermula dari merumuskan masalah, kemudian kita membangun kerangka pikir, selanjutnya kita menentukan metodologi penelitian yang akan kita lakukan, dan manakala kita melakukannya dengan cara kuantitatif, maka kita harus merumuskan hipotesis, dan selanjutnya kita akan mengumpulkan data, menguji hipotesis, kemudian mendapatkan hasil penelitian, baru kita akan menyimpulkan. Itu merupakan rangkaian siklus dari berpikir seorang peneliti manakala dia melakukan penelitian. Dan oleh karenanya kita dapat merunutkan urutan langkah-langkah metode ilmiah itu adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,
merancang eksperimen kalau memang itu dilakukan dengan eksperimen, kemudian menyimpulkan dan melaporkan hasil. Kalau kita tidak melakukan eksperimen, kita mengumpulkan data, menganalisis, kemudian menyimpulkan. Dan sebagai puncaknya, penelitian itu sangat tergantung kepada metodologi apa yang dia pakai. Bahkan ada yang berpendapat ekstrim, manakala metodologinya salah, sebenarnya kesimpulannya juga sudah salah. Metodologi itu bisa mencakup metodologi pengambilan sampel, bisa pula menyangkut metodologi analisis, dan masih banyak lagi cakupan metodologi itu. Jadi kalau satunya salah, ya kesimpulannya diragukan paling tidak. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, metode ilmiah itu penting karena di dalam metode ilmiah itu ada kriteria yang harus dipenuhi oleh si pengguna metodologi tadi, yaitu yang pertama harus berdasarkan fakta. Jadi bukan angan-angan. Selanjutnya atas dasar pertimbangan objektif, bukan pertimbangan subjektif. Jadi bukan maunya peneliti, tapi fakta dan datanya yang berkata. Oleh karena itu, dia berasas kepada asas analitik. Dan selanjutnya bisa saja bersifat kuantitatif, tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat kualitatif. Kenapa? Karena bisa kita menggunakan logiko-deduktika hipotetika atau logika deduktif hipotetik atau logika induktif generalisasi. Nah, pada perkembangan terakhir, baik deduktif maupun induktif itu tidak bisa dipisahkan dalam kita menganalisis suatu persoalan untuk kemudian kita simpulkan hasilnya. Dan oleh karenanya metode ilmiah itu akan sangat terikat pada langkah-langkah yang berkaitan dengan penetapan masalah, penyusunan kerangka berpikir, tadi yang pernah saya singgung di atas, merumuskan hipotesis, kemudian menganalisis, selanjutnya menarik kesimpulan. Kalau kita sudah seperti itu, saudara-saudara, maka sebenarnya penelitian itu tidak akan bisa memisahkan diri dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Betul, pada masa-masa lalu keduanya sangat strikt dipisahkan. Bahkan ada buku yang berjudul emosional banget, yaitu pokoknya kuantitatif, pokoknya kualitatif. Jadi semacam pematokan diri harus kualitatif. Tapi sebenarnya kita harus akui, di dalam kuantitatif baru bisa bermakna manakala kita mengkualifikasikannya
Dan kualifikasi itu akan bermakna manakala kita mengkuantifikasikannya. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dapat dijadikan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.